Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Batang 9019 season terakhir ya guys ya. Untuk 2 chapter sebelumnya saya gabung di sini biar gampang karena takut lupa juga soalnya udah lama gak upload. Jadi saya satukan dan yang belum nonton season sebelumnya bisa langsung cek ke playlist yang udah saya buat di deskripsi ya guys ya. BTW saya mau mohon maaf terlebih dahulu karena saya sudah lama tidak upload akibat kondisi kesehatan yang masih sakit-sakitan. Sekarang pun tenggorokan masih agak panas, tapi ya akan saya tetap paksa biar terbiasa dan bisa sembuh sepenuhnya. Jadi sebelumnya buat yang nonton ini mohon luangkan sedikit waktu untuk mendoakan saya agar bisa sembuh total. Amin. Dan ya mungkin segitu, dan sekarang mari kita lanjut ke alur cerita Batang 99 plus season terakhir. Musik. Satria Batang Hitam, konak terus. Satria Batang Hitam, pangkat mundur. Satria Batang Hitam, tantang. Cerita dimulai dengan Urus yang merupakan monster terkuat dan berhasil dikalahkan oleh Dewa Kehancuran. Monster itu pun tumbang hingga tak sadarkan diri, sedangkan pemiliknya yaitu Jiwo tersenyum dan ia berkata bahwa Urus sang monster terkuat sudah melakukan tugasnya dengan baik. Semua orang yang melihat hal itu langsung merasa khawatir dan sedih karena mereka tahu jika Urus pasti tidak akan bisa hidup lagi. Namun terlihat di sana Jiwo membawa Urus dan hal itu langsung membuat beberapa orang terkejut dan sedikit kaget. Salah satu anak kecil yang bernama Star pun dengan cepat berlari ke arah Jiwo dan ia berkata bahwa dirinya merasa tenang karena Urus si monster terkuat masih bisa hidup lagi. Sebelum kejadian itu terjadi, terlihat Jiwo ini sedang marah-marah. Ia menghancurkan segala hal yang ada di hadapannya karena merasa kesal akibat tidak bisa kembali ke dunia. Saat Jiwo sedikit tenang, di sana Dewi pun tiba-tiba muncul dan ia berkata bahwa Jiwo bisa keluar dengan sebuah item yang telah dimilikinya. Jiwo sedikit tak mengerti dengan hal itu, sedangkan Dewi di sana berkata bahwa hal yang bisa membawa Jiwo kembali adalah batu permata yang dimilikinya. Jiwo pun ingat bahwa dulu dirinya pernah mendapatkan sebuah bola permata dari Dewi. Dengan cepat di sana ia langsung merogoh bajunya karena ia sedikit tidak ingat dengan tempat di mana menyimpan permata tersebut. Jiwo pun langsung menemukan permata itu. Dewi yang melihat hal itu pun tersenyum dan ia berkata bahwa permata tersebut adalah permata yang mengandung kekuatan milik dirinya. Sambil memperhatikan Jiwo, di sana Dewi berkata bahwa dengan menghancurkan permata itu, maka Jiwo pun pasti bisa pergi dari dimensi tersebut. Saat Dewi akan menjelaskan lebih jauh, dengan cepat Jiwo pun langsung menghancurkannya. Dewi langsung kaget, sedangkan Jiwo dengan watadosnya langsung berkata bahwa ia tidak peduli dengan kata-kata Dewi. Setelah permatanya dihancurkan, dimensi yang ada di sana pun mulai retak, dan pada akhirnya Jiwo dan Dewi pun bisa kembali ke dunia mereka pada saat ini. Dewi sendiri di sana mengatakan bahwa tidak lama lagi dirinya akan mati karena kekuatan Dewi yang ia miliki sudah diserahkan pada Jiwo. Kyoka yang mendengar penjelasan itu pun langsung menatap tajam karena ia tahu jika hal itu berarti Jiwo akan berubah menjadi dewa. Dewi yang sudah sekarat mulai mengeluarkan air mata dan ia berkata bahwa dirinya berharap jika Jiwo bisa melindungi dunianya pada saat ini. Jiwo yang mendengar hal itu pun menatap dengan tajam karena sekarang dirinya sedang bertransformasi menjadi dewa yang bisa merusak tatanan dunia. Dewi pun di sana mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kekuatan dewa yang akan didapatkan Jiwo. Namun tiba-tiba di sana ia terkena sebuah serangan sehingga menyebabkan banyak darah yang berhamburan ke semua tempat. Dewi yang sudah sekarat pun kaget bukan main. Dewi di sana tumbang, sedangkan Jiwo dan Kyoka langsung kaget karena hal tersebut. Dewa kehancuran pun muncul dan ia berkata bahwa tadi Dewi ini terlalu banyak berbicara. Si dewa datang dengan wajah yang sangat kesal dan ia berkata bahwa Dewi ini adalah seorang pengkhianat yang menyebalkan. Mulut Dewi pun di sana langsung mengeluarkan banyak darah. Ia mengeluarkan darah sambil meringis kesakitan karena sekarang dadanya sudah terkena sebuah serangan yang mematikan. Jiwo yang melihat dewa sendiri di sana langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa si dewa pasti adalah dewa gadungan yang ada di dunia. Dengan senyum senang kesalnya di sana Jiwo pun berkata bahwa sekarang ia merasa senang karena bisa bertemu dengan si dewa bajingan tersebut. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Dewi batuk dengan kencang karena sekarang ia sudah mulai sekarat. Kyoka yang melihat hal itu sedikit bingung. Ia berkata bahwa biasanya Dewi bisa menyembuhkan diri, tapi sekarang ia terlihat seperti akan mati. Dewi pun mengatakan bahwa kekuatan miliknya sudah ia berikan pada Jiwo, jadi sekarang ia sudah tak memiliki kekuatan kehidupan yang bisa menyembuhkan. Dewa yang melihat hal itu pun terus memperhatikan Dewi, dan ia berkata jika itu adalah hukuman setimpal bagi pengkhianat seperti dirinya. Jiwo yang melihat hal itu sedikit tidak peduli dengan keadaan. Lalu dengan wajah yang santai di sana ia pun berjalan karena ingin buru-buru menghantam sang
sang dewa gadungan yang ada di hadapannya. Jiwo menatap tajam ke arah si dewa, sedangkan si dewa di sana juga melakukan hal yang sama pada Jiwo yang sekarang ada di depannya. Si dewa yang ada di hadapan Jiwo di sana berkata bahwa sekarang ia memiliki beberapa pertanyaan, jadi harap Jiwo bisa menjawabnya. Namun tiba-tiba Jiwo pun langsung melancarkan sebuah serangan karena di sana ia tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan oleh dewa bajingan tersebut. Sebuah serangan maha dahsyat pun langsung terbang ke angkasa. Si dewa yang terkena serangan itu langsung terhempas dan tubuhnya terpental jauh di ruang angkasa yang menyebalkan. Jiwo tak berhenti di sana. Ia dengan cepat langsung bergerak dan sekarang sudah bersiap untuk melancarkan sebuah serangan lagi pada si dewa yang telah terkena hempasan. Dengan wajah cogilnya di sana, Jiwo pun tersenyum senang dan ia pun langsung menghantamkan lagi senjatanya pada si dewa. Si dewa yang merupakan makhluk terkuat pun mulai terpental dengan cepat. Ia terpental ke tanah dan hal itu langsung menyebabkan ledakan yang sangat luar biasa. Tanah-tanah di sana mulai hancur. Para manusia yang berada di bumi mulai berterbangan karena mereka terkena hempasan kuat akibat ulah Jiwo yang merupakan cogil atau cowok gila. Kyoka dan yang lainnya sendiri sekarang tidak kenapa-napa karena di sana ia menggunakan skill lengan iblis yang dimilikinya. Jiwo sendiri terus menyerang si dewa dengan kuat. Ia tersenyum senang dan ia mengatakan agar si dewa merasakan rasa sakit yang luar biasa karena kekuatannya. Wajah cogil Jiwo mulai keluar dan ia pun melancarkan serangan beruntun agar bisa mencabik si dewa yang sekarang ada di hadapannya. Si dewa mulai tertunduk karena di sana ia terus mendapatkan serangan mematikan dari Jiwo ke arah dirinya. Tiba-tiba di sana si dewa pun menatap Jiwo. Ia berkata bahwa dirinya tidak kenapa-napa dan ia memanggil Jiwo dengan sebutan teman. Si dewa mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang saling merusak satu sama lain. Jadi ia bingung tentang mengapa mereka harus hidup di dunia. Jiwo pun langsung menjawab bahwa itu benar. Ia berkata bahwa manusia adalah makhluk yang sering menghancurkan satu sama lain. Jiwo mengatakan bahwa manusia memang selalu menyakiti dan terkadang mereka juga menyesal dengan apa yang telah terjadi. Sambil tersenyum manis, Jiwo pun berkata bahwa hal itulah yang membuat manusia bisa berubah dan hal itu jugalah yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Dewa yang mendengar hal itu langsung terkejut karena di sana ia sedikit tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jiwo barusan. Jiwo yang mendengar hal itu langsung memukulnya. Ia berkata bahwa dirinya juga tidak tahu dengan hal tersebut. Jiwo sang cogil di sana tersenyum mengerikan. Ia berkata bahwa dirinya tadi hanya mengatakan hal acak agar terlihat keren oleh para penonton 100 alur cerita. Batang Jiwo pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat terang karena sekarang ia menambahkan kekuatan raksasa pada tongkatnya tersebut. Dengan cepat ia pun mengayunkan senjata milik dirinya. Serangan itu langsung mengenai si dewa sehingga sang dewa yang digadang-gadang sebagai makhluk terkuat pun terhempas dengan mengerikan. Meski begitu terlihat si dewa tidak kenapa-napa dan ia sehat walafiat. Tapi di sana si dewa terkejut karena terlihat sekarang dirinya terpental sangat jauh sehingga berada di planet bercincin yaitu Saturnus maksudnya. Jiwo sendiri di sana langsung muncul ke belakang si dewa. Ia berkata bahwa dirinya cukup terkejut karena si dewa masih hidup walaupun sudah terkena serangannya yang sangat membingungkan. Dewa di sana mengatakan bahwa dirinya lebih kuat dari Jiwo, jadi wajar saja jika serangannya tidak bisa melukai si dewa. Jiwo yang mendengar hal itu langsung menatap tajam, lalu dengan wajah santainya di sana ia berkata agar si dewa diam karena ia akan mengecek fakta tentang siapa yang terkuat di antara mereka. Dengan wajah mengerikannya Jiwo pun langsung bergerak cepat dan di sana ia bersiap untuk menghajar dewa kembali dengan kekuatannya. Jiwo berteriak dengan sangat kencang dan sekarang ia sudah siap untuk menghantam bebenguk milik si dewa untuk keratusan kalinya. Terlihat serangan Jiwo meluncur dengan sangat cepat dan hal itu menyebabkan ratusan langit hancur dengan disaksikan oleh planet Saturnus yang berada di sebelahnya. Jiwo yang tadi telah melancarkan serangan kuat itu pun menggertakkan giginya. Namun terlihat sekarang ia pun terkejut karena apa yang terjadi di hadapannya benar-benar tidak ia duga. Terlihat si dewa menahan serangan Jiwo dengan satu jari miliknya. Si dewa dengan kekuatannya yang tidak masuk akal di sana bisa dengan mudah menahan serangan Jiwo sehingga Jiwo terkejut dengan hal tersebut. Tubuh Jiwo mulai gemetar karena bahkan ia tidak bisa menambah kekuatannya lagi karena semuanya bisa ditahan dengan mudah. Si dewa pun di sana santai saja dan ia berkata bahwa sepertinya Jiwo ini harus dibuat diam terlebih dahulu. Tiba-tiba di sana Jiwo pun terkena sebuah serangan mematikan pada tubuhnya. Jiwo yang terkena serangan itu langsung mengeluarkan banyak
keringat. Tapi dengan tawanya yang sedikit sakit, di sana Jiwo berkata bahwa ia punya healing factor, jadi semua itu percuma. Namun saat Jiwo akan menyembuhkan tubuhnya, ia pun hanya bisa terdiam karena di sana kekuatan healing factor milik dirinya tidak bisa aktif. Jiwo berkeringat dingin setengah mati karena ternyata kekuatan dewa tidak bisa disembuhkan dengan skill yang dimilikinya. Sambil memperhatikan Jiwo, di sana dewa pun berkata bahwa sekarang ia ingin bertanya lagi tentang apakah Jiwo ini mau bergabung dengan dirinya. Di hadapan sang matahari, di sana dewa berkata bahwa dirinya adalah makhluk yang akan menghabisi seluruh manusia demi menjadi vaksin di dunia tersebut. Jiwo yang mendengar hal itu langsung sedikit kesal. Di sana ia berpikir bahwa sepertinya manusia itu dianggap virus oleh si dewa yang ada di hadapannya. Si dewa pun berkata jika itu benar. Ia berkata jika dirinya memanglah vaksin yang harus membunuh para kuman dan virus yang disebut sebagai manusia. Si dewa berkata jika manusia itu sering menyebabkan kehancuran dimanapun, jadi ia ingin membunuh mereka semua agar tidak mengganggu peradaban. Jiwo pun mengatakan bahwa para manusia bisa hidup kembali jika mereka mati, jadi kelakuan si dewa ini tidak ada gunanya. Dewa yang mendengar hal itu langsung menatap mengerikan. Ia berkata bahwa dirinya akan membunuh manusia terus-menerus sehingga para manusia bosan dan akan meninggalkan Chronolife. Jiwo di sana berkata bahwa sepertinya si dewa ini sedang pubertas. Ia berkata bahwa admin Chronolife tidak bodoh, jadi hal itu tidak mungkin akan terjadi. Si dewa yang mendengar hal itu langsung tersenyum mengerikan. Begitu pula dengan sang pemilik Chronolife. Lalu dengan wajah yang menyeramkan, mereka berdua berkata bahwa yang terkuat ada di pihak mereka. Jadi masa depan Chronolife pasti sudah jelas. Dengan kecepatan yang tidak ngotak, di sana si dewa pun muncul di belakang Jiwo. Ia tersenyum layaknya Chogyal. Lalu dengan wajah Chogyalnya itu ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin memberi Jiwo sedikit saran. Jiwo sekarang ketakutan karena ia tidak menyangka jika si dewa bisa bergerak dengan sangat cepat. Si dewa sendiri langsung menghantam Jiwo dengan tendangan Simadun milik dirinya. Jiwo terpental dengan cukup jauh, lalu saat ia sedang terpental, si dewa pun muncul kembali sambil tersenyum layaknya satria sang dewa Chogyal sejati. Maksudnya si dewa di sana tersenyum dan ia berkata bahwa admin Chronolife tidak selalu berada di pihak user. Dewa bersiap kembali dengan kaki madun yang ditambah kekuatan Ronaldowati. Lalu dengan kekuatannya itu ia pun menghantam tubuh Jiwo sehingga Jiwo berteriak dengan sangat kencang. Tubuh Jiwo mengeluarkan banyak darah, sedangkan si dewa di sana tersenyum senang karena sekarang Jiwo yang dianggap pahlawan terkuat sedang ia bantai habis-habisan. Tubuh Jiwo pun mulai melesat dengan cepat. Terlihat Jiwo terpental ke bumi dan menghancurkan pijakannya. Para manusia yang masih selamat langsung terkejut dengan hal tersebut. Adik Riot yang melihat hal itu langsung panik karena terlihat saat ini Jiwo terluka cukup parah karena serangan yang tadi dilakukan oleh si dewa. Dewa pun menapakkan kakinya di bumi. Terlihat para manusia yang melihat hal itu langsung terkejut karena mereka tahu jika sekarang dewa datang dengan keadaan yang baik-baik saja. Semua orang yang ada di sana langsung menggertakkan giginya karena mereka tahu jika sekarang Jiwo yang ada di hadapannya berhasil dikalahkan oleh si dewa. Dewa pun berkata bahwa administrator Chronolife bersikap netral, jadi apapun yang akan terjadi administrator tidak akan ikut campur. Jiwo yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam, sedangkan si dewa terus memperhatikannya dan ia berkata bahwa sekarang hasil dari kehidupan Chronolife sudah ditentukan. Dengan tatapan tenangnya, dewa pun bertanya lagi tentang apakah Jiwo mau jika bekerja sama dengan dirinya. Jiwo hanya bisa terdiam, sedangkan sang dewa mengatakan bahwa jika Jiwo seperti itu, maka ia akan terus dibantai oleh dirinya. Kyoka dan yang lainnya pun mulai merasa panik karena sekarang sang pahlawan sudah dibantai habis-habisan. Dewa terus menatap dengan dingin, lalu pada akhirnya ia pun hanya bisa menghela nafas. Dewa pun berbalik pada Jiwo. Ia berkata bahwa sepertinya dia terlalu lunak sehingga sekarang Jiwo melunjak. Dewa sekarang datang ke arah Kyoka dan yang lainnya. Lalu sambil memasang wajah Chogyalnya, di sana Dewa berkata bahwa sekarang ia akan bermain-main dengan para bakteri sambil menunggu jawaban dari Jiwo. Kyoka yang mendengar hal itu langsung merinding ketakutan. Dengan cepat semua yang ada di sana pun bersiap dengan kekuatannya karena mereka tahu jika sekarang keadaan akan berbahaya. Dewa yang melihat hal itu malah tertawa senang dan ia berkata jika keadaan sekarang benar-benar tak terduga. Dewa berkata bahwa sekarang Kyoka yang mewakili bangsa para iblis sedang bekerja sama dengan penguasa surga yang mewakili para malaikat. Dewa pun langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya dan di sana ia mengatakan bahwa saat ini dirinya akan dengan senang hati membantai mereka semua dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba Dewa terkejut ketika mendengar sesuatu. Suara itu terdengar seperti trompet sehingga membuat fokus Dewa teralihkan dengan cepat. Dewa kebingungan dengan hal itu dan ia tak mengerti tentang mengapa sekarang muncul suara trompet yang sangat bising.
Trompet itu berbunyi dari arah lain. Terlihat itu dibunyikan oleh seorang player yang meniupnya dengan sangat kencang. Dewa yang melihat hal itu sedikit kaget. Ia di sana kaget karena ternyata sekarang masih ada player yang hidup, padahal seharusnya sekarang mereka semua sudah mati. Dewa pun mengarahkan serangannya pada player tersebut. Ia berkata bahwa player itu berisik, jadi sekarang ia akan membunuhnya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba sebuah bendera guel muncul di tempat itu. Dewa pun semakin kaget karena sekarang bendera itu muncul secara terus-menerus. Tak hanya ada satu guel, di sana terlihat ada banyak guel yang muncul ke permukaan. Kyoka yang melihat hal itu sedikit bingung sekaligus terkejut. Lalu tiba-tiba di sana ia pun kaget karena ada yang mengatakan jika tadi mereka muncul dengan cukup dramatis. Kata-kata itu dilontarkan oleh Dewi sehingga semua yang ada di sana kaget dan juga terkejut. Kyoka pun di sana berkata bahwa sepertinya Dewi yang seperti kecoa ini sekarang masih hidup. Dewi langsung berkata bahwa ia memang masih hidup karena dirinya tidak akan mati dengan mudah. Dewi tersenyum. Ia berkata bahwa waktunya tidak banyak, tapi untunglah sekarang orang yang ia tunggu sudah datang. Sebuah bendera guel pun sekarang terbentang dengan kencang. Dan ternyata yang selama ini ditunggu oleh Dewi adalah top 5 guild dunia yang memiliki jumlah sangat banyak. Suho yang berasal dari Crossline Guild datang ke sana. Begitu pula Sentry dari Holy Guild, Abracadabra dari Holy Land Guild, dan juga Hawkeye dari Justice Guild. Namun tiba-tiba di sana Hawkeye tersenyum ke arah kalian. Dan dia berkata bahwa sekarang kalian yang menonton harus segera subscribe ke channel 100 Alur Cerita. Hawkeye tersenyum senang. Dia berkata bahwa sekarang mereka sudah lama tidak bertempur bersama. Kyoka yang melihat hal itu pun tersenyum senang. Tak hanya itu, terlihat sekarang di hadapan Kyoka pun muncul Robin Hood Guild yang datang dengan cepat. Ketua mereka pun membuka topengnya, lalu sambil tersenyum manis, Hong yang merupakan waifu admin yang merupakan ketua guild dari Robin Hood pun muncul. Kyoka yang melihat Hong sangat senang, lalu sambil memeluknya ia berkata bahwa dirinya sangat merindukan Hong yang sekarang baru terlihat lagi. Dewi yang sedang kesakitan pun mencoba bangkit ke arah Hong. Dengan keadaannya yang menyedihkan, di sana ia bertanya tentang apakah sekarang Hong dan pasukannya sudah siap untuk melakukan sesuatu. Hong pun berkata bahwa ia sudah siap dan beruntung ia dan teman-temannya tidak terlambat. Kyoka yang mendengar hal itu sedikit bingung, lalu sambil mendekat ke arah Hong, ia pun bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan. Hong pun di sana berkata bahwa sebelumnya Dewi pernah meminta bantuannya dan sekarang ia sudah mempersiapkannya. Kyoka semakin bingung dan ia bertanya tentang kapan Dewi meminta bantuan dari Hong. Hong pun di sana berkata bahwa itu sudah cukup lama. Terlihat Hong pun ingat kembali ketika Jiwo menjual banyak peralatan yang ia dapatkan dari sarang urus. Jiwo saat itu menjual banyak peralatan karena hal itu ia lakukan agar para player mendapatkan kekuatan yang lebih layak. Hong saat itu memperhatikan Kyoka dengan senang dan ia berkata bahwa mereka mungkin bisa menang dalam pertarungan melawan manusia binatang. Namun Dewi yang sudah mengetahui kebenaran merasa bosan dan dia berkata bahwa seharusnya mereka tak memperdulikan tentang kekuatan manusia binatang. Hong yang mendengar hal itu langsung terkejut. Lalu tiba-tiba di sana Dewi pun bangkit sehingga Hong semakin bingung dengan kelakuan Dewi pada saat itu. Dewi pun mengatakan agar Hong mengikutinya karena di sana ia ingin membicarakan hal penting dengan Hong. Hong hanya bisa terdiam ketika mendengar hal tersebut dan pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke tempat yang cukup jauh. Hong yang sudah berjalan mengikuti Dewi langsung bertanya tentang apa yang ingin Dewi katakan pada saat ini. Tiba-tiba Dewi pun menonaktifkan mode Dewi kehidupan miliknya. Hong yang melihat hal itu sedikit kaget karena sekarang Dewi bercahaya dengan sangat terang. Dewi pun berubah menjadi wanita yang muncul di awal episode. Hong semakin kebingungan dan ia tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya Dewi lakukan sekarang. Dewi pun mengatakan bahwa jika ia berada dalam mode Dewi kehidupan, maka dirinya pasti akan diawasi. Dengan wajah cantiknya ia berkata bahwa Dewa pasti akan mengawasinya sehingga ia tidak leluasa untuk berbicara. Dewi pun akhirnya mengatakan bahwa sekarang ia punya cerita yang tidak boleh Hong katakan pada orang lain lagi. Hong pun akhirnya hanya bisa kaget dan terdiam. Dan sekarang terlihat ia berkata bahwa dirinya sudah tahu banyak hal berkat Dewi yang telah memberitahu ia sebelumnya. Hong sendiri mengatakan bahwa persiapan yang ia punya untuk melawan dewa sudah siap dan semua hal itu sudah ia lakukan dengan sempurna. Hong tersenyum tipis, lalu dengan wajah senangnya ia berkata bahwa sekarang 4.000 pasukan elit dari 5 guild teratas sudah siap untuk bertempur. Hong pun langsung berkata agar sekarang Dewi memimpin perang tersebut karena ia tahu jika Dewi melakukan itu mungkin mereka masih bisa menang. Dewi langsung mengiyakannya. Dengan keadaan yang sedikit kesakitan ia pun berjalan ke tengah para pasukan. Dewi mulai mengeluarkan kekuatan yang ia miliki. Ia di sana menatap dengan cantik dan mengatakan agar sekarang seluruh pasukan yang ada di sana menyerang dewa yang merupakan seekor monster.
orang. Para manusia yang ada pun langsung mengeluarkan senjata mereka, dan dengan niat membunuh yang buas, sekarang mereka sudah siap untuk mencabik-cabik sang dewa yang sangat kuat. Mereka berlari dengan cepat ke arah sang dewa. Si dewa yang melihat hal itu malah tertawa. Ia di sana tertawa merendahkan, dan ia berkata bahwa para player itu sangat bodoh sehingga ingin ia bunuh dengan cepat. Dewa di sana langsung mengangkat tangannya ke atas, lalu sambil bersiap dengan kekuatannya, ia mengatakan bahwa sekarang dirinya akan bermain-main dengan mereka. Dewa pun menjentakkan kekuatannya itu ke tanah. Tanah yang ada di sana mulai mengeluarkan cairan, dan cairan itu berjumlah sangat banyak, sehingga cairan tersebut bergerak layaknya anak-anak yang sering kalian buang ketika sedang di WC. Cairan yang tadi muncul membentuk sebuah kaki. Tak hanya itu, cairan itu juga membentuk wajah yang mengeluarkan suara mengerikan. Ternyata cairan tadi menjadi monster, dan sekarang monster itu berjumlah sangat banyak. Kyoka yang melihat hal itu langsung merasa jijik, sedangkan Dewi langsung mengatakan bahwa itu adalah ciptaan dewa yang tidak jauh berbeda dengan monster sebelumnya. Monster yang dimaksud adalah monster kuat sebelumnya, namun sekarang monsternya telah menjadi lebih kuat dan berbentuk seperti manusia. Kyoka yang mendengar hal itu sedikit kesal, karena ia tahu jika sekarang monsternya hanya bisa diserang dengan senjata tingkat tinggi. Di sana Kyoka juga kesal, ia berkata bahwa si dewa bisa membunuh mereka dengan mudah, tapi anehnya ia malah mengeluarkan monster yang menjijikan. Dewi pun berkata bahwa sekarang si dewa sedang bermain-main. Meski begitu, saat ini adalah kesempatan terbaik karena si dewa tidak serius, jadi mungkin mereka bisa menyerangnya. Dewi mengatakan bahwa sekarang mereka butuh semua kekuatan, jadi Kyoka pasti mengerti dengan hal yang harus dilakukannya. Kyoka awalnya tidak mengerti dengan ucapan Dewi, namun tiba-tiba ia pun membuka mulutnya perlahan, dan di sana ia akhirnya mengerti dengan apa yang harus dilakukannya. Dengan cepat Kyoka langsung mengaktifkan esensi Raja Iblis milik dirinya. Kyoka menatap dengan tajam, dan sekarang ia memanggil Dead yang merupakan anak buahnya. Dead langsung muncul di hadapan Kyoka. Dengan wajah imut mengerikannya, ia pun bertanya tentang mengapa sekarang Kyoka memanggil dirinya. Kyoka pun berkata bahwa sekarang bangsa iblis akan ikut campur dalam pertarungan, dan sekarang ia meminta Dead membuka pintu antar dimensi. Dead yang mendengar hal itu langsung menyeringai, dan dia berkata bahwa dirinya siap melaksanakan perintah dari Kyoka. Dewa sendiri sekarang terkejut bukan main dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat sekarang di hadapannya ada banyak iblis yang keluar dari mulut Dead, dan iblis-iblis itu akan bertarung melawan pasukan dewa. Pasukan milik dewa hanya bisa terdiam ketika melihat hal itu. Mereka terdiam karena saat ini pintu antar dimensi dibuka, dan karena hal itu pula lah sekarang pasukan iblis yang memiliki kekuatan besar muncul dengan mengerikan. Meski begitu, pasukan dewa tidak takut. Mereka mengerang kencang karena bersiap untuk bertarung habis-habisan. Dia terus mengeluarkan pasukan iblis dari dalam mulutnya. Sedangkan Kyoka sekarang berjalan sebagai ratu iblis yang akan memimpin pertarungan bagi para iblis untuk melawan dewa yang bertentangan dengan manusia. Dengan tatapan tajamnya di sana Kyoka berkata agar sekarang para iblis segera membantai pasukan dewa yang ada di hadapannya. Para iblis berteriak dengan sangat kencang. Manusia yang melihat hal itu ketakutan. Mereka takut karena berpikir jika iblis akan menyerang mereka. Salah satu manusia yang ada di sana pun berteriak, dan dia mengatakan bahwa sekarang pasukan iblis pasti akan menyerang mereka. Bangsa iblis sendiri sekarang memang terlihat melakukan sebuah serangan kuat. Namun para manusia terkejut karena ternyata para iblis tidak menyerang mereka. Terlihat saat ini bangsa iblis menyerang pasukan dewa, dan bangsa iblis saat ini terus membantai pasukan dewa yang ada di hadapannya. Para manusia yang melihat hal itu langsung terkejut. Mereka bingung tentang mengapa pasukan iblis malah menyerang monster lainnya. Tiba-tiba mereka pun semakin kaget karena di kepalanya muncul suara yang mengatakan bahwa sekarang bangsa iblis akan membantu manusia. Orang yang berbicara adalah Dewi, dan dia mengatakan bahwa sekarang dirinya bertelepati pada semua orang yang ada di Chronolife. Pasukan manusia pun akhirnya bisa mengiyakannya, dan mereka senang jika bangsa iblis bisa bersatu dengan mereka. Tiba-tiba di sana Kyoka pun muncul di hadapan semua orang. Kyoka sekarang berdiri di tengah pasukan iblis, dan sekarang Kyoka yang sangat cantik inilah yang menjadi pemimpin bagi pasukan iblis yang akan membantu umat manusia. Dengan tatapan tajamnya Kyoka berkata bahwa sekarang bangsa iblis akan menyerang di garis depan, jadi harap manusia lainnya membantu Kyoka dari belakang. Semua orang yang ada di sana pun terpana oleh kecantikan Kyoka. Mereka di sana terdiam. Lalu pada akhirnya mereka pun berteriak kencang karena sekarang mereka tahu jika pasukan iblis Kyoka pasti akan membantu. Kyoka menapakkan kakinya di tanah. Lalu dengan cepat di sana ia pun bergerak sambil bersiap untuk melakukan sesuatu.
Manusia lain pun mulai mengikuti Kyoka. Mereka berlari dengan cepat dan mengikuti Kyoka dari belakang sambil bersiap untuk menyerang dewa dan pasukannya. Kyoka melakukan sebuah putaran dengan badannya. Lalu dengan kekuatannya ia pun langsung melakukan sebuah tendangan mematikan ke arah monster dari pasukan dewa. Tubuh dari pasukan dewa itu pun langsung hancur karena ternyata serangan dari Kyoka ini sangatlah mematikan. Para manusia lain sendiri sekarang sudah bersiap dengan senjata mematikan mereka. Lalu dengan senjata mematikannya itu, mereka pun langsung menghajar para monster yang ada di hadapannya. Tiba-tiba salah satu monster yang ada di sana memegang kepala manusia yang ada di hadapannya sehingga si manusia ketakutan setengah mati. Monster itu langsung bersiap untuk memakan manusia dengan mulutnya yang mengerikan. Si manusia semakin ketakutan, namun tiba-tiba monster itu mati karena di sana si monster diserang oleh kekuatan milik iblis dari pasukan Kyoka. Manusia itu pun langsung terkejut dengan hal tersebut, sedangkan si iblis di sana menatap dengan tajam sambil mengerang dengan mengerikan. Pada akhirnya iblis itu pun membalikkan badan dan pergi meninggalkan manusia yang telah ia selamatkan. Para manusia yang melihat hal itu langsung senang dan mereka berpikir jika hal itu adalah hal yang sangat keren untuk diperhatikan. Star sendiri di sana berteriak, ia berkata bahwa gabungan antara iblis dan manusia benar-benar keren. Namun di sana Star sedikit bingung. Sambil mengangkat Urus di sana Star bertanya tentang mengapa bangsa iblis bisa menyerang pasukan dewa yang dikenal sangat kuat. Urus pun mengatakan bahwa anak buah 7 dosa besar bisa menyerang pasukan dewa yang dianggap sangat kuat. Dewa sendiri sekarang terus memperhatikan keadaan yang terjadi. Dewa tersenyum tipis dan ia berkata bahwa sekarang ia sedang melihat pemandangan menyenangkan karena melihat bangsa iblis yang bersatu demi manusia. Dewa akhirnya melirik ke arah belakang lagi. Di sana ia melihat ke arah Jiwo dan ia berkata bahwa sekarang dirinya butuh waktu cukup lama untuk membersihkan para sampah. Jiwo sendiri sekarang hanya bisa terdiam dengan keadaannya yang menyedihkan. Jiwo saat ini tak bisa bergerak bebas karena sekarang tingkat pencapaian dirinya untuk menjadi dewa baru 67%. Tiba-tiba sebuah notifikasi pun muncul dan memberitahu bahwa sekarang seseorang akan masuk ke alam bawah sadar agar bisa menjadi dewa. Dewa monster pun mengatakan bahwa sekarang keadaan sedikit tidak seru, jadi ia akan meningkatkan tantangannya. Dewa monster atau dewa kehancuran langsung menjentikan jarinya. Terlihat para pasukannya pun mulai mengerang. Mereka berteriak dengan kencang karena tadi dewa kehancuran melakukan suatu hal pada mereka. Terlihat pasukan dewa kehancuran pun mulai memakan teman yang ada di hadapannya. Para manusia yang melihat hal itu langsung ketakutan. Mereka di sana takut karena sekarang pasukan dewa kehancuran memakan temannya sendiri seperti teman admin. Pasukan dewa ini terus melahap temannya hingga habis. Setelah memakannya, tubuh mereka pun menjadi aneh dan pada akhirnya mereka pun menjadi monster yang lebih mengerikan lagi. Kyoka sedikit kesal. Ia berkata bahwa sekarang monster itu berubah menjadi sangat besar hingga lebih dari 10 meter. Salah satu monster itu pun langsung bersiap untuk menyerang. Kyoka dengan mode iblisnya terus memperhatikan hal itu. Lalu dengan cepat ia pun langsung mengaktifkan skill cengkraman maut agar bisa melawan monster mengerikan tersebut. Tangan iblis Kyoka pun berhasil menahan serangan si monster. Tapi meski begitu tanah di sana langsung hancur karena bentrokan dari serangan mereka sangatlah mematikan. Kyoka berkata bahwa monster itu menjadi lebih kuat. Si monster yang memang menjadi lebih kuat pun sekarang mengerang dengan kencang. Mereka dengan kekuatan besarnya sekarang mulai bisa meluluh lantakan kekuatan dari para manusia. Tak hanya itu, pasukan iblis pun sekarang mulai kewalahan karena pasukan dari si dewa penghancur sangatlah tak tertandingi. Star yang melihat hal itu pun langsung panik. Ia berkata bahwa dalam sekejap sekarang situasinya menjadi sangat buruk. Star langsung bertanya pada Riot tentang apa yang harus mereka lakukan. Riot sendiri hanya bisa terdiam karena ia ingat bahwa sekarang seluruh pasukan harus bersatu demi mengalahkan pasukan dewa kehancuran. Tiba-tiba tanah di sana pun bergetar dengan sangat kencang. Star langsung bingung dan ia bertanya tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Riot sendiri sekarang malah tersenyum dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang sudah ada yang datang. Terlihat di arah belakang ada banyak pasukan yang muncul dengan mengerikan. Star yang melihat pasukan itu langsung kaget, sedangkan Urus malah tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya yang bisa hidup lebih lama merasa sangat senang. Terlihat pasukan itu datang dengan bergerombol dan ternyata pasukan itu adalah anak buah Urus yang berasal dari lembah kematian. Riot pun mengatakan bahwa itu adalah pasukan terkuat yang ada di Chronolife, yang dimana pasukan itu adalah pasukan Urus yang memiliki kekuatan tak terbatas. Tiba-tiba Urus pun langsung terbang dari pelukan Star.
Star yang melihat hal itu langsung sedikit bingung karena sekarang Urus pergi ke arah pasukannya. Urus pun berkata bahwa sekarang ia sudah lama tidak melihat mereka, sedangkan para pasukannya di sana langsung berlutut karena mereka memberi hormat pada Urus yang merupakan tuannya. Pasukan milik Urus pun mengatakan bahwa sekarang mereka menunggu perintah Urus. Urus yang mendengar hal itu langsung tersenyum, lalu dengan wajahnya yang serius ia berkata agar sekarang pasukannya membunuh pasukan yang didatangkan oleh si dewa kehancuran atau Deran. Pasukan Urus pun langsung berkata bahwa mereka siap melaksanakan perintah itu. Dengan jumlahnya yang sangat banyak, mereka langsung berlari dan bersiap untuk membunuh para pasukan dari Deran atau dewa kehancuran. Pasukan Deran sekarang terkepung dari berbagai arah. Pasukan Urus sendiri sekarang mengaum dengan kencang dan mereka bersiap untuk melakukan serangan mematikan. Pasukan Deran tak mau kalah. Mereka pun mengerang kencang karena ingin bertarung habis-habisan. Mereka semua pun akhirnya saling membantai satu sama lain. Star yang melihat hal itu langsung senang. Ia berkata bahwa pasukan Urus sangat kuat sehingga bisa sangat membantu. Tiba-tiba Urus pun duduk di atas kepala Star. Dengan wajah gemoynya Urus berkata bahwa pasukannya sangatlah kuat jadi mereka mungkin akan menang. Tak hanya itu, terlihat sekarang Star pun kaget ketika melihat sesuatu di atas kepalanya. Terlihat itu adalah seekor manusia binatang. Hawkeye yang melihat hal itu langsung kaget. Ia kaget sekaligus ketakutan karena seingatnya monster itu pernah menyerang kerajaan yang ia lindungi. Hawkeye di sana langsung berlari ke arah lain. Ia berlari ke arah tebing karena ingin melihat apa yang terjadi pada saat ini. Terlihat sebuah pasukan besar pun sedang bergerak ke sana. Hawkeye yang melihat hal itu langsung tersenyum. Ia berkata bahwa keadaan sekarang mungkin akan sangat menyenangkan. Terlihat pasukan manusia binatang sekarang muncul dan mereka akan bersekutu dengan Hawkeye yang merupakan manusia biasa. Kyoka di sana berkata bahwa sepertinya sekarang semua kekuatan mulai berkumpul. Namun tiba-tiba Riot mengatakan bahwa itu masih belum semuanya. Riot menatap dengan tajam dan ia berkata bahwa mereka harus menggunakan semua yang bisa digunakan. Sebuah sayap pun mengepak di tempat tersebut. Sayap-sayap itu milik para malaikat yang dimana mereka akan bertarung untuk umat manusia. Riot mengatakan bahwa sekarang malaikat dan prajurit surga akan bergabung dalam pertempuran. Para malaikat sudah bersiap dengan kekuatan mereka. Tiba-tiba di sana Habaik pun muncul dan ia datang tepat ke hadapan Riot. Habaik mengatakan bahwa dirinya sudah menyelesaikan tugas milik dirinya. Ia mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah selesai menyatukan semua kekuatan yang mereka harus gunakan. Riot pun mengatakan jika Habaik sudah bekerja dengan baik. Lalu dengan senyumannya Riot berkata bahwa sekarang semua karakter sudah berkumpul, jadi mereka bisa bertempur dengan benar. Manusia binatang memiliki pasukan elit sekitar 5.000 ekor. Pasukan surga sendiri memiliki pasukan yang berjumlah lebih dari 7.000. Manusia yang berasal dari 5 guild teratas berjumlah 3.000-an. Pasukan iblis berjumlah 4.000 ekor dan pasukan Urus berjumlah lebih dari 1.500-an. Pasukan dewa pun mulai menganga. Mereka yang tak memiliki akal hanya bisa terdiam karena sekarang seluruh pasukan dunia berkumpul untuk mengalahkan mereka. Seluruh pasukan mengepung pasukan Deran dari berbagai arah. Para manusia dunia yang melihat hal itu langsung merasa takjub. Mereka takjub dengan keadaan sekarang karena terlihat sekarang manusia dan yang lainnya sedang berjuang untuk mengalahkan pasukan dewa kehancuran yang sangat mematikan. Manusia terus memperhatikan keadaan Chronolife saat ini karena mereka tahu jika pasukan gabungannya tengah bertarung habis-habisan. Kyoka yang merupakan pasukan manusia terus bertarung dengan bebas. Kyoka bertarung dengan wajah yang cantik sehingga manusia yang melihat hal itu langsung merinding karena kagum dengan hal tersebut. Mereka terus memperhatikan keadaan yang terjadi dan mereka berkata jika itu adalah hal yang sangat-sangat keren. Di Chronolife sendiri saat ini keadaannya mulai cukup tenang. Pasukan Deran sekarang hanya bisa mengerang dengan pelan. Mereka sudah kehabisan tenaga karena gabungan dari kekuatan dunia berkumpul untuk mengalahkan mereka. Pasukan Deran tak bisa mati jika tidak terkena senjata kelas legenda. Lalu pada akhirnya manusialah yang menghabisi mereka hingga pergi ke alam baka. Dengan adanya gabungan tersebutlah, akhirnya mereka semua mulai bisa mengalahkan pasukan dari Deran. Riot sudah merencanakan hal itu dari lama, dan karena itu pula lah dirinya mengumpulkan peralatan tingkat legendaris. Pada akhirnya pasukan Deran berhasil dimusnahkan dalam waktu yang singkat, dan semua itu berjalan lancar sesuai dengan strategi dari Riot. Riot dan semua orang yang ada pun langsung mendatangi Deran, sang dewa kehancuran yang tinggal sendirian. Riot sendiri sebenarnya adalah 7 dosa besar yang harus membunuh para manusia. Namun sekarang ia tak melakukan hal tersebut dan malah mengarahkan kekuatannya untuk memenggal leher milik Deran. Deran sendiri sekarang menatap tajam karena ia merasa kesal pada Riot yang ada di hadapannya. Pasukan Urus sekarang sudah bersiap untuk melakukan serangan. Adik Riot yang merupakan malaikat pun sudah bersiap dengan hal tersebut. Kyoka dan bangsa iblis juga sudah bersiap. Para manusia binatang menatap dengan tajam dan pasukan manusia sudah tak sabar untuk memenggal leher Deran, sang dewa kehancuran.
Riot yang memimpin semua hal itu menatap tajam, sedangkan si dewa malah menghilangkan tangannya karena ia meremehkan mereka semua. Deran pun tertawa kecil. Ia berkata bahwa para user itu adalah makhluk yang menarik karena sekarang mereka bekerja sama dengan musuh-musuhnya. Tiba-tiba di sana dewa pun terkejut ketika ada seseorang yang mengatakan sesuatu. Orang itu adalah Dewi, dan Dewi di sana datang sambil berkata agar Deran membuka matanya lebar-lebar. Dewi mengatakan bahwa sekarang di hadapan Deran bukan hanya ada user, melainkan semua penghuni asli dari Chronolife. Dewi pun mengatakan jika hal itu terjadi, maka sekarang keadaan sudah sangat berubah. Deran pun menatap tajam. Ia berkata bahwa sepertinya sekarang Dewi menyalahkan dirinya yang ingin menghancurkan dunia. Dewi mengatakan jika itu benar dan ia berharap agar Deran berhenti melakukan hal yang sangat tidak berguna. Deran menatap Dewi dengan tajam. Deran pun mengatakan bahwa alasan makhluk Chronolife menyerang dirinya adalah karena mereka semua terkontaminasi oleh virus dari manusia. Deran pun bersiap dengan wajah cogilnya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan membunuh mereka semua. Dewi yang melihat hal itu langsung terkejut. Dengan suaranya yang kencang di sana ia berkata agar semua yang ada di sana menyingkir dari tempat tersebut. Si Deran sendiri sekarang tersenyum dengan senang. Lalu pada akhirnya sebuah ledakan kuat pun muncul dan menghempaskan banyak makhluk yang ada di sana. Si Deran sang cogil langsung tertawa dengan sangat kencang. Ia terus melakukan serangan mematikan pada seluruh tempat sehingga menyebabkan banyak ledakan di tempat tersebut. Para manusia yang terkena ledakan itu pun langsung terhempas dengan kencang. Pasukan urus yang dianggap kuat pun sekarang ikut terhempas dan beberapa orang mencoba untuk menahan ledakan dari Deran. Namun meski begitu mereka kesulitan karena mereka tahu jika kekuatan Deran sangatlah mengerikan. Suho yang berasal dari pasukan manusia pun mencoba untuk melakukan serangan balik. Temannya yang melihat hal itu langsung marah dan ia berkata jika Suho tak boleh melakukan hal yang gegabah seperti itu. Namun Suho tak mendengarkannya dan sekarang ia sudah bersiap untuk melakukan serangan dari palu suci. Sebuah palu besar pun muncul ke arah Deran. Suho yang telah melakukan hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa itu adalah serangan yang ia berikan dengan kekuatan magicnya. Suho mulai merasa jumawa dengan kekuatannya barusan. Namun tiba-tiba di sana muncul sebuah cahaya terang dan cahaya itu langsung menyerang Suho sehingga tembus pada perisai yang ia gunakan. Suho pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan pada akhirnya Suho tumbang karena sebuah serangan yang sangat mematikan dari Deran barusan. Seintri yang merupakan teman Suho pun langsung berteriak kencang. Deran sendiri di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa para player ini benar-benar makhluk yang sangat bodoh. Seintri pun marah. Ia berkata bahwa Suho sangatlah menyedihkan karena ia rela mengabaikan formasi dan menyerang dengan sangat gegabah. Seintri langsung berkata bahwa sekarang mereka harus menyerang dengan kekuatan milik Abrakadabra. Abrakadabra yang melihat hal itu langsung bersiap dengan tongkatnya dan ia berkata jika sekarang ia akan mulai bersiap. Abra mulai merapalkan mantra dari desa Yunani kuno. Terlihat sebuah api besar pun muncul dan sekarang sudah bersiap untuk menyerang ke arah Deran. Abra berteriak kencang sambil mengeluarkan kekuatannya itu. Terlihat serangannya berbentuk bulan. Lalu tiba-tiba serangannya berubah bentuk dan bersiap untuk menghempaskan Deran sang dewa kehancuran. Abra mengeluarkan kekuatannya itu dengan wajah yang sangat cantik. Dan terlihat serangan apinya pun sekarang meluncur ke arah Deran yang ada di hadapannya. Duar, ledakan mematikan pun terjadi. Tak cukup sampai di sana Urus pun menatap kesal. Dan ia berkata agar pasukannya segera menyerang Deran yang sendirian. Urus terbang sambil dipegang oleh Star yang merupakan rekannya. Dan terlihat di belakang Urus sendiri sekarang sudah ada banyak monster yang bersiap untuk menyerang. Para monster pun sudah bersiap untuk melakukan bijudama milik mereka masing-masing. Lalu pada akhirnya serangan itu pun datang ke arah si Deran yang masih sendirian. Seintri pun mulai ikut berteriak dan ia mengatakan agar sekarang seluruh pasukannya ikut maju. Semua pasukan manusia pun berlari ke arah Deran karena sekarang mereka harus menyerang Deran dengan mati-matian. Deran sang dewa kehancuran sendiri sekarang masih sehat dan terlihat sekarang ia sudah bersiap untuk melakukan serangan balik. Deran pun melakukan serangan mematikannya dengan wajah kesal. Serangan yang ia lancarkan sangatlah mematikan sehingga perbedaan kekuatan mereka sangatlah terlihat pada saat ini. Pasukan manusia yang terkena serangan dewa langsung kesakitan sambil berteriak dengan sangat kencang. Hong yang melihat hal itu pun mulai panik karena ia tahu jika aliansi dunia pasti tidak bisa mengalahkan Deran sang dewa kehancuran.
Hong pun di sana ingat bahwa Dewi pernah memberitahu jika mereka semua tidak akan pernah bisa mengalahkan Deran sang dewa kehancuran yang ada di hadapannya. Hong sedikit kaget dengan hal tersebut, sedangkan Dewi mengatakan bahwa Deran adalah dewa yang sangat kuat dan cara untuk mengalahkannya adalah dengan membuat makhluk yang setara dengan dirinya. Dengan tatapan tajam di sana Dewi mengatakan bahwa dirinya berniat untuk membuat Jiwo menjadi dewa ke depannya. Hong pun langsung terkejut dengan hal tersebut. Di sana Hong berkata bahwa Dewi ini adalah seorang dewi, jadi mengapa harus repot-repot membuat Jiwo menjadi dewa? Dewi pun langsung menatap redup dan dengan alasan yang belum diketahui ia hanya bisa bersuara dengan pelan. Terlihat Dewi sekarang sedang berjalan dengan tubuh yang sangat sekarat. Tubuh Dewi benar-benar hancur dan ia hampir tidak kuat untuk bergerak lagi. Meski begitu, Dewi masih tetap tersenyum dan ia datang ke arah Jiwo karena ingin menyampaikan sesuatu. Namun terlihat saat ini Jiwo hanya bisa diam dan ia tak merespon Dewi yang datang ke arahnya. Dewi pun berpikir bahwa sepertinya Jiwo sudah masuk ke alam bawah sadar. Dewi ingat bahwa dirinya telah menyerahkan kekuatan dewa, yang dimana berarti sekarang Dewi telah memberikan nyawanya sendiri demi membangkitkan kekuatan milik Jiwo. Tongkat Dewi pun dijatuhkan begitu saja, lalu Dewi dengan cepat langsung memeluk Jiwo yang sekarang sudah tak sadar diri akibat masuk ke alam bawah sadar. Dewi menangis sedih dan ia pun berkata bahwa sekarang ia akan mengucapkan salam perpisahan sebelum dirinya benar-benar pergi. Jiwo dan Dewi pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Terlihat mereka berdua masuk ke sebuah dunia baru dan Jiwo berada di sana dengan keadaan yang linglung sambil kebingungan. Jiwo bingung dengan tempat saat ini. Ia terus celengak-celinguk dan ia bertanya-tanya tentang tempat apa itu sebenarnya. Jiwo mulai berpikir dengan keras tentang mengapa sekarang ia bisa berada di sana, padahal tadi sedang bertarung dengan dewa. Jiwo pun berkata bahwa sekarang ia akan mengelilingi langit untuk melihat keadaan sekarang. Sambil tersenyum di sana Jiwo berkata bahwa sekarang ia mengeluarkan skill lari secepat cahaya agar bisa melihat keadaan sekitar. Namun di sana Jiwo tak bisa menggunakan skillnya dan hal itu membuat keadaan menjadi absurd karena Jiwo kebingungan. Jiwo sangat bingung. Ia bingung tentang mengapa sekarang skill yang ia gunakan tidak bisa dipakai pada tempat tersebut. Tiba-tiba Dewi pun muncul dan ia berkata jika itu percuma dilakukan. Jiwo yang melihat Dewi muncul pun langsung menghela nafas dan di sana ia berkata bahwa dirinya benar-benar kesal pada Dewi. Tapi Jiwo pun langsung menatap dengan tajam. Ia menatap dengan tajam karena sekarang Dewi muncul dengan tampilan awal sehingga membuat Jiwo terpana karenanya. Dewi pun mengatakan jika sekarang mereka ada di dummy data yang dimana para user biasa tidak akan bisa ke tempat tersebut. Dewi mengatakan bahwa tempat itu bisa digunakan untuk seseorang yang akan berganti job menjadi dewa. Di sana Dewi juga mengatakan bahwa yang membawa Jiwo ke tempat tersebut adalah Mother dari Chronolife. Jiwo bingung dengan Mother yang dimaksud oleh Dewi. Lalu Dewi pun mengatakan bahwa Mother adalah komputer utama yang mengatur semua kegiatan di Chronolife. Mother berada di sebuah tempat yang terlihat oleh semua orang. Mother ini sering dipanggil Mama, dan sebenarnya Mother yang dimaksud oleh Dewi adalah matahari yang terlihat oleh dunia pada saat ini. Jiwo pun langsung menatap Mother, dan ia berpikir bahwa kemungkinan Mother ini adalah motherboard yang mengatur segala hal di dunia Chronolife. Dewi pun di sana memberitahu bahwa Jiwo tak boleh menghancurkan Mother karena jika Mother hancur maka Chronolife pasti akan berakhir. Meski begitu di sana Dewi memberitahu jika Mother pasti tak akan bisa dihancurkan dan bahkan Jiwo juga sekarang tidak bisa menggunakan skill. Dewi pun di sana memberitahu lagi bahwa selanjutnya ia akan mati karena kekuatan yang ia miliki telah diberikan pada Jiwo. Dengan tatapan manis Dewi bertanya pada Jiwo tentang apakah Jiwo ini penasaran tentang siapa identitas dirinya. Jiwo yang mendengar hal itu memasang wajah tak peduli dan ia berkata bahwa mungkin Dewi ini adalah cucu dari pemilik Chronolife. Dewi pun mengatakan jika itu salah. Jiwo yang mendengar hal itu semakin bingung dan ia bertanya tentang bagaimana Dewi bisa mengetahui banyak hal tentang Chronolife jika bukan cucunya. Dewi pun menjawab bahwa dirinya hanyalah user biasa yang dimana ia adalah perempuan berusia 21 tahun. Dewi ingat kembali ketika dirinya pertama kali bermain Chronolife. Pada saat itu Dewi sangat senang dan ia jatuh cinta pada dunia Chronolife yang melebihi dunia nyata. Dewi mulai hunting dan menaikkan level layaknya player lain. Ia mempelajari banyak skill baru dan ia juga melakukan party bersama dengan orang lain untuk melakukan perjalanan di Chronolife. Dewi menikmati semua kehidupan fantasi yang selalu ia
impikan. Namun di suatu hari yang diselimuti hujan, kehidupan Dewi mulai berubah. Di tengah hujan itu terdapat seseorang yang baru saja menghabisi player lain. Tubuh player itu terbagi menjadi 2 bagian, dan tak lain orang yang telah menghabisi player tersebut adalah Dewi dengan wajahnya yang sangat mengerikan. Dewi tertawa dengan kencang setelah melakukan hal tersebut. Ia tertawa layaknya orang gila, sehingga suara yang keluar dari mulutnya sangat mengerikan sekaligus indah dengan nada yang tak karuan. Jiwo yang mendengar hal itu langsung bingung, dan ia bertanya tentang mengapa Dewi ini tiba-tiba menjadi seorang psikopret. Meski begitu, di sana Jiwo tetap kesal dan dia berkata agar Dewi tidak mencuci tangan dengan mengatakan hal baik agar terlihat bagus seperti para pejabat di negeri Konoha. Dewi pun menatap dengan tenang dan dia berkata jika dirinya akan mengatakan hal sebenarnya. Dewi mengatakan bahwa alasan ia menjadi psikopret adalah karena suatu hari ia pernah menemukan sebuah tempat. Tempat itu sangat indah dan tanpa sengaja Dewi masuk ke dalamnya dengan keadaan yang cukup menyedihkan. Dewi kesakitan ketika datang ke tempat tersebut karena terjatuh. Namun meski begitu di sana Dewi senang karena ia bisa keluar dari tempat yang belum diketahui tersebut. Tapi tiba-tiba wajahnya menjadi babi karena tanpa sengaja ia tidagur pada batu dengan kencang. Dewi pun berteriak kesakitan karena hal tersebut. Namun wajahnya pun berubah menjadi terpesona karena ia melihat sesuatu yang sangat indah di hadapannya. Dewi melihat sebuah bangunan yang indah dan ia memuji hal itu dengan menikmati pemandangannya. Dewi langsung kaget karena ternyata itu adalah zona horizon dan Dewi adalah orang pertama yang menemukan tempat tersebut. Dewi senang bukan main karena selain ia yang pertama menemukan tempat tersebut, Dewi juga mendapatkan tambahan XP. Dewi meloncat-loncat karena sangat senang dengan keadaannya sekarang. Dan ia mengatakan jika sekarang ia sangat jatuh cinta pada Chronolife yang sedang ia mainkan. Dewi sangat menyukai Chronolife sehingga ia menjadi obses dan mempelajari semua hal tentang Chronolife. Ia terus menjelajahi Chronolife sepenuh hati. Gurun pasir, gunung es, lembah tak berujung, atau apapun itu ia akan terus datangi. Dan ia terus melewati semua itu sehingga semua tempat di Chronolife ia eksplorasi dengan sepenuh hati. Dewi sangat senang karena bahkan ia pun mendapatkan banyak pencapaian yang memberikan banyak keuntungan pula. Jiwo yang mendengar hal itu langsung berkata jika Dewi ini gila karena ia berperilaku seperti arkeolog di dalam Chronolife. Namun meski begitu Dewi mulai menyadari hal aneh di Chronolife. Dewi mengatakan bahwa ia menemukan sejarah yang menjelaskan jika Chronolife adalah peradaban yang pernah hancur dan dibuat ulang pada saat ini. Ia pun akhirnya tahu bahwa Chronolife adalah dunia yang pernah hancur dan diperbarui secara terus-menerus. Dewi mengatakan jika dunia Chronolife memang pernah hancur dan sekarang semuanya dimulai kembali oleh para player dan juga yang lainnya. Jiwo yang mendengar hal itu malah menggali emas dan ia mengatakan jika itu tak mungkin karena Chronolife ini baru dibangun, jadi hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Dewi pun mengatakan jika itu adalah pengaturan dari Chronolife dan di sana ia pun mengatakan agar Jiwo ini tidak skip agar ia bisa mengetahui semua hal yang ada. Dewi terus menjelaskan dan ia memberitahu bahwa sekarang ia telah tahu semua hal tentang Chronolife. Pada awalnya Dewi bingung dengan keadaan Chronolife, tapi kemudian Dewi pun menjadi kesal karena ia tahu jika hal itu bisa membuat Chronolife yang ia cintai menjadi hancur berantakan. Dewi tahu bahwa Chronolife ini menganut sistem kebebasan dan hal itu membuat Chronolife tidak memiliki misi utama apapun dan hanya quest biasa yang muncul karena permintaan dari sebuah konten. Pada akhirnya Dewi pun sadar bahwa sekarang ia harus bersiap karena quest utama untuk melawan 7 dosa besar pasti akan terjadi. Dewi langsung berlari dengan cepat dan ia pun pergi ke desa utama. Dengan keadaannya yang masih panik, Dewi pun langsung berteriak dan ia menceritakan semua hal yang ia tahu pada semua orang. Dewi mengatakan bahwa sekarang mereka semua harus bersiap atau mereka akan kalah oleh 7 dosa besar dari quest utama. Para penduduk desa mendengarkan cerita dari Dewi dengan penuh seksama. Namun pada akhirnya mereka pun tertawa kencang. Mereka tertawa dengan kuat karena mereka pikir bahwa Dewi ini terlalu terbawa suasana sehingga kelakuannya menjadi seperti itu. Dewi yang melihat dirinya ditertawakan pun langsung terkejut dengan reaksi dari semua yang ada di sana. Para penduduk pun langsung pergi dan mereka meninggalkan Dewi sendirian. Dewi tetap berteriak kencang dan ia berkata bahwa mereka semua harus percaya pada dirinya. Dengan nada kencang Dewi mengatakan bahwa dirinya sudah menjelajahi seluruh map, jadi ia sudah tahu semuanya.
Salah satu orang yang ada di sana pun mengatakan bahwa Dewi sangat berisi. Wajah para penduduk desa menatap Dewi dan mereka berkata agar Dewi berhenti membual pada mereka. Dewi yang mendengar hal itu langsung merasa sakit hati dan ia menatap seolah tidak percaya dengan perkataan mereka. Para penduduk tetap tak percaya dengan perkataan Dewi tersebut. Dewi sendiri hanya bisa diam karena bahkan para penduduk pun mulai melontarkan kata-kata buruk pada Dewi yang tadi bersemangat. Dewi pun menggigit bibirnya karena merasa sedih sekaligus kesal. Tapi tiba-tiba di sana muncul seorang lelaki yang bertanya tentang apakah perkataan dari Dewi ini benar adanya. Lelaki itu menatap Dewi dan ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin mendengar lebih banyak cerita dari Dewi yang tadi bersemangat. Dewi mulai senang kembali dan ia berkata bahwa semua perkataannya benar dan ia harap jika orang itu bisa percaya pada dirinya. Orang itu pun mengatakan jika ia percaya pada Dewi. Mata Dewi langsung terkejut dan merasa senang. Dan lelaki itu pun mulai mengeluarkan pesonanya. Lalu ia mengatakan jika mata Dewi bukanlah pembohong, jadi ia pasti bisa dipercaya. Dewi yang mendengar hal itu langsung terpana bukan main. Karena sekarang ia merasa menemukan seseorang yang percaya pada dirinya. Namun lelaki itu pun tiba-tiba berada di belakang Dewi dan ia memasang wajah yang membingungkan. Lelaki itu berubah menjadi Smile Titan dan dirinya mengatakan bahwa mereka bisa saling bercerita di tempat yang sangat sepi. Si Smile Titan mulai mengeluarkan lidah menjijikannya. Dewi yang melihat hal itu langsung mengertakkan gigi karena ia merasa sangat kesal. Dengan cepat ia pun mendorong si Smile Titan. Dewi langsung lari, sedangkan si Smile Titan terus memanggil Dewi karena ia ingin berbicara lebih banyak. Dewi sendiri marah, ia menangis karena sangat kecewa dengan para player yang ada di Chronolife. Semenjak hari itu Dewi pun mulai menjelajahi Chronolife lebih gila lagi. Dewi terus berjelajah sendirian. Dengan wajah yang cukup menyedihkan di sana, Dewi mengatakan bahwa ia pasti melewatkan beberapa hal sehingga dirinya tidak bisa menyelamatkan Chronolife. Dewi terus berjalan dengan harapan bahwa ia akan menemukan sesuatu yang tersembunyi. Dewi berpikir bahwa meskipun dirinya diperlakukan buruk oleh orang lain, tapi tetap saja dirinya akan melindungi Chronolife yang selama ini terus ia cintai. Meski begitu Dewi mulai kebingungan. Di tengah perjalanannya ia bingung karena selama ini ia hanya bisa berjalan tanpa melakukan hal lain yang bisa dilakukan. Saat Dewi mulai kehilangan harapannya, tiba-tiba ia pun menemukan sesuatu. Dewi melihat sebuah cahaya yang sangat terang di hadapannya dan cahaya itu sangat terang sehingga mata Dewi terbelalak ketika melihatnya. Ternyata cahaya itu muncul dari seorang manusia bersayap yang dimana manusia itu muncul di hadapan Dewi sambil terbang dengan indah. Dewi yang melihat hal itu langsung menatap tajam karena ia tahu jika itu adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk melindungi Chronolife yang sangat ia cintai. Orang itu kemungkinan adalah Mother dan Mother berkata jika dirinya sudah dari lama memperhatikan Dewi. Mother mengatakan bahwa dirinya akan memberikan Dewi kekuatan karena ia sangat mencintai dunia Chronolife. Sambil terbang dengan indah, Mother berkata bahwa dirinya berharap jika Dewi bisa memenuhi syarat dan berubah menjadi Dewi kehidupan. Dewi pun akhirnya diberi sebuah misi yang bisa membuat dirinya menjadi Dewi kehidupan asli. Dan dengan wajah yang penuh percaya diri, Dewi berkata bahwa ia akan melakukan misi tersebut agar bisa menjadi lebih kuat. Dewi mulai menyelesaikan banyak quest yang muncul demi menjadi seorang Dewi kehidupan. Ia membantai para monster dan menyelesaikan quest itu dengan menghabiskan banyak waktu di Chronolife. Ia terus memburu monster tanpa rasa lelah, sehingga akhirnya ia pun berhasil menyelesaikan quest keempat dari quest utama yang sedang ia jalankan. Dewi kelelahan, namun meski begitu ia terus bertahan dalam pertarungan waktu jangka panjang tersebut. Dengan wajahnya yang panik ia berkata bahwa sekarang dirinya harus buru-buru karena ia takut jika serangan dari 7 dosa besar akan segera dimulai. Saat ia kelelahan, dirinya pun langsung bersiap untuk melihat quest terakhir sebelum dirinya menjadi seorang Dewi kehidupan. Namun Dewi langsung terdiam ketika melihat quest tersebut. Tubuhnya terus mengeluarkan keringat dingin. Matanya terbelalak seolah ia tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya pada saat ini. Terlihat quest itu menyuruh Dewi untuk party bersama user lain. Dan setelah itu Dewi harus membunuh 1000 orang yang bersangkutan. Tubuh Dewi bergetar hebat. Di sana ia berpikir bahwa questnya sangat kejam karena dia yang ingin melindungi Chronolife malah harus menghancurkannya. Tubuh Dewi tak bisa berhenti bergerak. Sambil dipenuhi dengan keringatnya, ia pun akhirnya menerima quest itu demi kecintanya pada Chronolife. Dewi menjadi seorang PK atau penjahat maksudnya player killer. Di sana Dewi menjadi player killer dan ia membantai orang yang party bersama dengan dirinya. Salah seorang wanita yang party bersama Dewi kehilangan lengannya.
Wanita itu ketakutan setengah mati karena ia tahu bahwa sekarang kehidupannya pasti akan berakhir. Wanita tersebut bingung, ia berkata bahwa dirinya tak salah apapun, jadi kenapa Dewi malah ingin membantainya. Tapi tanpa basa-basi kepala orang tersebut pun terbang ke atas karena Dewi mengayunkan tongkatnya pada leher wanita tersebut. Dewi dia memasang wajah yang murung karena dirinya tahu bahwa tindakan tersebut adalah hal buruk yang biasanya dilakukan oleh para player jahat. Kepala wanita itu pun ngapung dan terbang ke hadapan Dewi. Wanita itu menggertakkan giginya karena di sana ia merasa sangat kesal pada Dewi yang telah menghancurkan karakternya. Dewi yang melihat itu ketakutan. Ia tak kuat menahan muntah di mulutnya karena ia tahu jika hal yang ia lakukan tadi sangatlah menjijikan. Pada akhirnya Dewi pun muntah di hadapan si wanita yang sudah pergi ke alam baka. Dewi pun saat ini mulai sedih. Ia menjadi diabaikan, ia diolok-olok dan diejek oleh orang lain karena telah menjadi seorang player killer. Meski begitu Dewi tetap berusaha tenang. Ia berkata bahwa dirinya masih bisa bertahan jika hanya karena perkataan seperti itu. Namun akhirnya Dewi pun menangis kencang karena ia tahu jika dirinya tak kuasa menahan rasa sedih akibat perbuatan yang ia lakukan sendiri. Dewi pun berhasil membantai 999 player. Dengan keadaannya yang menyedihkan di sana Dewi ingat kembali ketika ia party bersama orang lain. Dewi ingat dirinya membantai player itu dengan tiba-tiba. Player tersebut langsung sekarat dan bahkan tubuhnya terus mengeluarkan sel darah merah karena akan tewas. Orang yang sudah sekarat itu kesal karena ia baru tahu jika Dewi ini adalah player killer yang belakangan ini terus muncul di Chronolife. Orang itu mengatakan jika Dewi sangatlah sampah karena akibat ulah Dewi lah Chronolife bisa hancur berantakan. Namun Dewi tak memperdulikannya dan dia pun langsung menghantam perut milik orang tersebut. Orang itu menangis karena ia tak bisa melakukan apapun di akhir hayatnya. Dewi hanya bisa menatap dingin karena ia tahu jika dirinya melakukan hal itu karena quest yang dimilikinya. Mata Dewi mulai menyala mengerikan. Ia berpikir bahwa dirinya tidak bisa berhenti sekarang karena semuanya sudah menjadi terlanjur. Dewi awalnya berpikir jika hal yang ia lakukan salah. Namun tiba-tiba ia tersenyum mengerikan dan berpikir jika yang ia lakukan sudah sangat benar. Dewi ingat kembali ketika dirinya berada di desa awal. Pada saat itu ada player yang bersenandung. Terlihat player itu membawa gitar dan ia terus bersenandung sambil berjalan dengan santai. Tiba-tiba ia pun terkejut karena di sana ia melihat Dewi yang sedang berdiri sendirian. Ia pun langsung menyapa Dewi. Ia berkata bahwa mereka sudah lama tak bertemu dan terakhir mereka bertemu adalah ketika mereka dalam satu partian. Penyair itu ingat bahwa mereka pernah berkemah dan bersanda gurau bersama. Dewi yang mendengar hal itu malah terdiam. Lalu tiba-tiba di sana ia pun tersenyum dan berkata bahwa sepertinya mereka memang sudah lama tak bertemu. Dewi berkata bahwa sekarang dirinya berada di Front Village yang dikhususkan bagi newbie. Jadi sangat jarang bisa bertemu dengan user yang memiliki level tinggi. Meski begitu sekarang Dewi senang dan sambil tersenyum cantik ia berkata bahwa dirinya ingin party bersama dengan sang penyair tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat di pegunungan. Hujan pun mulai turun di pegunungan itu. Hujan turun dengan sangat deras hingga bisa menutupi kesedihan admin pada saat ini. Di tengah hujan itu ada Dewi yang sekarang telah membelah tubuh manusia menjadi dua bagian. Terlihat orang yang menjadi dua bagian adalah si penyair yang tadi diajak bersama dengan Dewi. Tongkat milik Dewi berlumuran sel berwarna merah. Sedangkan Dewi malah menatap dengan mengerikan karena sekarang ia telah berhasil membantai user lagi sesuai dengan quest miliknya. Dewi mulai tertawa layaknya seorang psikopat yang sangat gila. Pada akhirnya Dewi pun benar-benar menjadi psikopat yang menyedihkan dengan tawa mengerikan. Dewi terus membantai banyak orang sehingga pada akhirnya ia melahirkan dirinya yang lain ke dunia. Diri lain Dewi mulai lahir dan diri lain Dewi itu terus membantai semua orang dengan sangat kejam. Diri lain Dewi benar-benar menjadi psikopat yang mengerikan dan bahkan terus membantai orang lain sambil memanggil semuanya pecundang. Pada akhirnya waktu pun berlalu dan hal itu membuat Dewi kehilangan akal sehatnya sehingga berpikir jika yang ia lakukan tidaklah salah. Tapi tiba-tiba Dewi terkejut ketika melihat sesuatu. Dewi terkejut karena saat itu ia melihat Ciwo yang baru bermain Chronolife dengan wajah yang sangat terkagum-kagum. Dewi terus memperhatikan Jiwo dengan seksama dan Dewi tahu bahwa itu adalah kali pertama dirinya melihat Jiwo di dunia. Jiwo pada saat itu masih polos dan tolol sehingga Dewi pun memanggil Jiwo dengan pecundang. Hari itu sangatlah terang sehingga Front Village sangatlah terlihat indah. Jiwo sendiri terus berjalan di Chronolife dengan penuh percaya diri sambil membawa batang yang belum sakti.
Jiwo berjalan sambil alagak-alagak sehingga membuat Dewi yang melihatnya terus memperhatikan dari jauh. Saat itu Jiwo pun berpapasan dengan orang yang memiliki badan besar botak. Si badan besar botak langsung kesal dan ia berkata bahwa Jiwo ini benar-benar menyebalkan. Si botak langsung menggenggam kerah baju Jiwo. Lalu dengan wajah kesal ia pun berkata bahwa Jiwo harus berjalan dengan benar karena dia hanyalah seorang newbie yang tidak punya otak. Dewi sendiri langsung berkata bahwa si botak itu sengaja menjadi galak karena si botak ingin terlihat keren di hadapan wanitanya. Dewi berpikir bahwa si botak tak akan membunuh orang lain, jadi ia tak perlu membantu Jiwo. Saat Dewi berkata seperti itu, tiba-tiba ia terdiam. Dewi di sana memasang wajah sedih dan ia berpikir apakah layak jika dirinya yang sekarang harus membantu orang lain. Jiwo sendiri di sana malah berkata jika si botak ini seperti babi yang menjengkelkan. Dewi yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jiwo barusan. Tiba-tiba saja sebuah hantaman pun mengenai wajah Jiwo. Hantaman itu datang dari si botak sehingga membuat Jiwo langsung ambruk seketika. Dewi yang melihat hal itu bingung. Ia bingung tentang mengapa Jiwo malah menantang padahal jelas ia akan kalah. Keesokan harinya hal buruk terus terjadi pada Jiwo. Ia terus diledek oleh orang lain karena mereka berpikir bahwa Jiwo ini sangatlah bodoh sehingga tak bisa mempelajari skill apapun. Anggota partian Jiwo berkata bahwa Jiwo harus bermain dengan benar agar ia bisa bertarung bersama mereka. Jiwo di-kick paksa oleh partian mereka dan mereka berkata agar Jiwo belajar dengan benar terlebih dahulu. Jiwo pun hanya bisa terdiam karena di sana ia di-kick paksa oleh rekan partinya. Mereka semua pun meninggalkan Jiwo sendirian. Namun ternyata di balik itu ada Dewi yang bersembunyi sambil membunuh salah satu user yang party bersamanya. Dewi berpikir bahwa Jiwo ini sangatlah bodoh karena ia bermain dengan sesuka hatinya tanpa memperdulikan permainan. Jiwo sendiri saat itu hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun tiba-tiba ia pun mengacungkan jari tengahnya dan ia berkata bahwa ia tak peduli dengan mereka semua. Jiwo di sana berkata bahwa hidupnya di dunia nyata lebih parah, jadi ejekan seperti itu tidak ada apa-apanya. Dewi yang mendengar hal itu pun semakin kaget dengan kelakuan Jiwo. Ia terus memperhatikan Jiwo dan dirinya berkata bahwa saat ini perasaan aneh mulai muncul di hatinya. Dewi memegang hatinya dan ia berpikir bahwa perkataan Jiwo memenuhi perasaannya. Namun di sisi lain Dewi merasa kesal karena di sana ia tak bisa menikmati kehidupan lagi seperti sebelumnya. Kejadian itu pun berlalu dalam beberapa hari dan setelah itu ada seseorang yang mengacungkan jari tengahnya karena tak ingin party bersama Jiwo. Orang-orang terus menolak Jiwo yang sangat noob dan bahkan anak kecil pun menolak Jiwo karena perlengkapan Jiwo sangatlah seperti sampah. Jiwo ditinggalkan sendirian pada tengah kota. Lalu dengan wajah kesal ia pun berkata bahwa Chronolife benar-benar sialan. Jiwo saat itu berteriak kencang dan ia berkata bahwa semuanya sangat sampah. Sambil memegang pedangnya ia berkata bahwa semuanya menjadi menyebalkan. Orang-orang yang melihat hal itu merasa sedih dan mereka berkata bahwa sepertinya Jiwo menjadi gila karena tidak bisa party bersama orang lain. Dewi sendiri datang ke sana karena pada saat ini user yang harus ia bunuh hanya tersisa satu lagi. Dewi memperhatikan Jiwo yang sekarang sedang mengeluh menyedihkan. Dewi terus melihat Jiwo dari jauh. Lalu tiba-tiba Dewi pun tersenyum senang sambil merasa deg-degan karena saat ini ia akan menyapa Jiwo yang ada di hadapannya. Dewi berkeringat dingin karena sekarang ia merasakan suatu hal aneh ketika akan dekat dengan Jiwo. Tubuh Dewi terlihat gelisah dan pada akhirnya ia pun datang pada Jiwo sambil menyapanya dengan suara yang sangat pelan. Dewi memasang wajah cantik bagaikan seorang malaikat tak bersayap. Wajah Dewi sangat imut sehingga mungkin tak ada yang bisa menolak ajakan dari dirinya. Jiwo yang melihat Dewi langsung bingung dan ia bertanya tentang siapa Dewi itu. Dewi sendiri malah tersenyum manis dan ia bertanya apakah Jiwo ini mau jika bermain party bersamanya. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terdiam. Lalu dengan wajah yang absurd senangnya ia pun berkata jika Chronolife adalah hal yang sangat terbaik di dunia. Dewi yang melihat hal itu tersenyum dingin. Lalu dengan senyum psikopatnya ia pun berpikir bahwa sekarang ia ingin menghancurkan harapan Jiwo yang awalnya sangat senang pada Chronolife. Dan cerita pun bersambung. Jadi ternyata Dewi ini adalah user yang awalnya dicinta tapi menjadi dibenci. Kayak lagu Benci untuk Mencinta. Ya rela dibenci karena kecintaannya yang terlalu tinggi pada sesuatu. Ya pelajarannya untuk teman-teman jangan terlalu mencinta karena nanti takut dikecewakan oleh keadaan. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.